He's my father. It's business. It's personal. Film dibuka di negara gajah putih yaitu Thailand. Kemudian kita diperkenalkan dengan John yang merupakan seorang bandar barang haram. Malam itu John sedang melakukan transaksi barang haram bersama seorang anak bos mafia yang diketahui bernama Tony. Tony marah kepada John yang datang terlambat. Tony malah berasumsi kalau John terlambat karena asik bercocok tanam dengan kekasih barunya. Diketahui kalau kekasih John adalah seorang gadis penghibur yang diketahui bernama Rita. Tony mengatakan kalau dirinya yang lebih dulu mencicipi pacar John. Kemudian Tony membatalkan transaksi malam ini dan juga seterusnya. Dikarenakan Tony sudah menemukan bandar barang haram lain yang jauh lebih profesional dari John, dengan produk barang haram yang kualitasnya jauh lebih baik. John kesal karena Tony memutuskan kerjasama secara sepihak. Tapi yang paling membuat John marah adalah karena Tony telah merendahkan kekasihnya yaitu Rita. John yang emosi langsung menghabisi Tony berikut dengan anak buahnya. Setelah itu John merampas uang transaksi serta membakar markas Tony. It's business. It's personal. 2 hari kemudian polisi menemukan mayat seorang wanita yang mengambang di dalam sebuah danau. Setelah diselidiki ternyata wanita tersebut adalah pacar John yaitu Rita alias si wanita penghibur kelas atas. Dari hasil penyelidikan polisi, Rita dinyatakan tewas akibat dihabisi. Kasus pembunuhan Rita ditangani oleh seorang detektif yang diketahui bernama Marco, bersama dengan tangan kanannya yang diketahui bernama Jack. Need a few personal days. Berpindah ke John yang masih berkabung atas kematian kekasih tercintanya. Saat ini John sedang bersembunyi dari kejaran geng mafia, dikarenakan John telah menghabisi Tony, anak seorang bos mafia, termasuk mencuri uang transaksi serta membakar markas barang haram mereka. Di keesokan harinya Marco langsung terbang ke Vietnam untuk bertemu ayah Rita yang ternyata adalah teman lama Marco. Sorry. Diketahui kalau ayah Rita adalah seorang mantan pasukan khusus Vietnam dan ia diketahui bernama Ramon. Setelah bertemu dengan Ramon, Marco langsung memberitahunya kalau anak perempuan Ramon yaitu Rita telah ditemukan tewas akibat dihabisi. Angel's dead. Covered early yesterday morning off the river. Mendengar itu tentu Ramon menjadi sangat terpukul. Apalagi sudah 5 tahun Ramon tidak pernah bertemu dengan putrinya tersebut. Diketahui kalau Rita memilih kabur dari rumah dan menentukan pilihan hidupnya sendiri. Ramon lantas meminta dilibatkan dalam penyelidikan kasus anaknya. Ramon ingin turun tangan langsung dalam mencari pelaku yang telah membunuh anaknya. Sebagai seorang sahabat tentu Marco pun setuju untuk melibatkan Ramon. Apalagi Ramon adalah mantan pasukan khusus Vietnam yang pasti akan sangat membantu dalam proses penyelidikan ini. Namun Marco menegaskan agar Ramon tidak main hakim sendiri, karena bagaimanapun juga kasus kematian Rita sudah sepenuhnya dilimpahkan kepada Marco. Hari itu juga Marco dan Ramon terbang ke Thailand. Setibanya di negara tersebut, Ramon langsung menuju ke rumah sakit melayat jenazah anaknya. Ramon semakin terpukul mengenang masa lalu bersama anak sematawayangnya itu. Karena Ramon yang seorang tentara pasukan khusus jarang menghabiskan waktu bersama sang anak, sehingga hubungan keduanya menjadi sedikit merenggang. Untuk menebus kesalahannya, Ramon pun berjanji akan menemukan pelaku untuk balas dendam. Setelah itu Marco membawa Ramon meninjau TKP.
Kemudian Jack menyerahkan berkas data diri orang-orang yang pernah dekat dengan Rita, termasuk John. Namun mereka belum tahu John adalah pacar Rita yang merupakan seorang bandar barang haram. Sekali lagi Marco menegaskan kepada Ramon agar tidak main hakim sendiri dalam proses penyelidikan nanti. Dengan kata lain, Ramon harus mematuhi aturan kepolisian Thailand. There are a couple of Step into. And as your friend, you track Crystal and Pat. Saat itu juga mereka mengikuti John yang saat ini sedang mengarah ke sebuah tempat. Ternyata John akan melakukan transaksi barang haram. Man, where have you been up? Kemudian Marco dan Ramon langsung menyusup ke markas tersebut, sehingga baku tembak sengit tak dapat lagi dihindari. Namun sialnya John berhasil melarikan diri, sedangkan beberapa orang lainnya tewas dalam baku tembak tersebut. Lalu pada malam harinya Marco dan Ramon mendatangi sebuah kawasan yang menjadi tempat para kupu-kupu malam biasa menjajakan diri. Kemudian Marco dan Ramon bertemu dengan teman baik Rita yang diketahui bernama Elisa. Elisa mengatakan Rita menjadi wanita penghibur atas kemauan dirinya sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun. Rita telah berjuang dari bawah hingga menjadi wanita penghibur kelas atas. Dan para pelanggan yang Rita layani berasal dari kalangan kelas atas, mulai dari mafia hingga pejabat. Pelanggan terakhir yang Rita layani adalah seorang bos mafia yang diketahui bernama Lucas. Elisa mengatakan mungkin saja Lucas terlibat dalam pembunuhan Rita. Huh? So she used what man. Did you give her? Never seen anybody come. Pada saat yang bersamaan, John juga sedang mengincar Lucas alias si bos mafia tersebut. Saat dalam perjalanan, Ramon tak sengaja melihat dua orang wanita turis yang hampir saja ditipu oleh seorang preman yang berniat ingin menculik mereka berdua, yaitu dengan cara menawarkan hotel murah. Ramon lantas menghampiri mereka berdua dan memberinya sedikit uang. Ramon menyuruh kedua turis ini mencari penginapan yang lebih aman dan jangan pernah percaya dengan preman seperti tadi, karena niat mereka bukan untuk menolong tapi untuk menculik mereka berdua. Understood. Kemudian Ramon mengikuti preman tadi sampai ke sebuah bar. Dugaan Ramon ternyata benar, preman ini sedang mencari pelanggan untuk menjual dua orang wanita turis tadi. Kemudian Ramon mengikuti si preman tersebut bersama dengan dua orang rekannya. Setibanya di tempat sepi, Ramon pun langsung membrutal membantai mereka bertiga. Mendengar suara tembakan, Marco dan Jack langsung menuju ke sana. Namun mereka datang terlambat, karena ketiga preman tersebut sudah tewas dihabisi oleh Ramon. Marco sangat marah karena Ramon telah main hakim sendiri. Saat itu juga Marco menyita senjata Ramon. Marco kembali menegaskan agar Ramon mengikuti aturan dalam menangkap para bandit. Jika hal ini terjadi lagi, maka dengan terpaksa Marco harus mengusir Ramon kembali ke Vietnam. Shot Trojans. Breaking in the women to one of his bosses. You give him your weapon, I'll have your badge. Berpindah ke John yang saat ini sedang menemui Elisa. John bertanya kepada Elisa terkait keberadaan si bos mafia yaitu Lucas. Elisa mengatakan kalau Lucas sekarang bukan lagi menjadi masalah mereka berdua, karena sebentar lagi Lucas akan diringkus oleh dua orang aparat yaitu Ramon dan Marco. Ternyata Elisa memang sengaja menghasut Ramon dan Marco untuk meringkus si bos mafia yaitu Lucas. Kemudian Elisa menyarankan agar John bersembunyi keluar kota untuk sementara waktu dan baru akan kembali setelah keadaan aman. Tak lama kemudian Jack menemui Ramon di sebuah klub malam. Ternyata Jack suka dengan cara Ramon dalam menghukum para bandit yang tak kenal kata ampun, karena Jack menganggap para bandit brutal memang layak untuk dihabisi.
Maka dari itulah Jack bersedia membantu Ramon dalam menemukan si bos mafia yaitu Lucas. Yaitu tanpa sepengetahuan bosnya yaitu Marco. Jack mengatakan Lucas berada di ruangan VIP di dalam klub malam ini. Mendengar itu Ramon langsung menyogok manajer klub malam ini agar Ramon diizinkan masuk ke dalam ruangan VIP untuk bertemu dengan Lucas. He said the Kunai. If Jojo send you. Setelah masuk ke dalam ruangan tersebut, Ramon pun langsung membrutal, membantai si manajer klub malam berikut dengan seluruh anak buahnya. Setelah itu Ramon pun langsung menginterogasi si bos mafia yaitu Lucas. Lucas mengatakan dirinya sama sekali tidak terlibat dalam menghabisi anak Ramon yaitu Rita. Tapi Ramon tidak percaya dan langsung menghabisi ayah Lucas. He's my father. Namun jawaban Lucas masih sama, dirinya bukanlah pelaku yang telah menghabisi Rita. Lucas mengatakan dirinya pertama kali bertemu dengan Rita di sebuah klub malam elit, di mana klub malam tersebut hanya bisa didatangi oleh para member saja. Member yang mengantongi kartu undangan khusus. Setelah mengantongi semua informasi tersebut, Ramon pun langsung menghabisi Lucas. Tak lama kemudian Marco dan para polisi lainnya mendatangi TKP. Mereka mendapati Lucas dan puluhan orang lainnya telah tewas berkelimpangan. Marco langsung dapat menyimpulkan kalau ini semua adalah ulah sahabat baiknya sendiri yaitu Ramon. Dugaan Marco ternyata benar, ini semua adalah ulah Ramon. Ramon pun langsung mengakui dirinya lah yang bertanggung jawab atas kematian mereka semua. Marco yang kesal langsung menyerang Ramon. Tapi Ramon tidak tinggal diam saja dan langsung melakukan perlawanan. Marco mengatakan dirinya menyesal telah melibatkan Ramon dalam penyelidikan ini. Ramon lantas bertanya kepada Marco, apabila anaknya dihabisi apakah Marco akan tinggal diam saja? Mendengar itu Marco hanya bisa terdiam, karena apabila anaknya dihabisi dirinya juga akan membrutal sama seperti Ramon. Setelah itu Marco membawa Ramon menginap di rumahnya. Kedatangan Ramon di sana disambut dengan ramah oleh keluarga kecil Marco. Melihat keluarga Marco yang utuh, Ramon semakin merasa terenyuh karena sekarang Marco hanya tinggal sebatang kara setelah kematian istri dan anak sematawayangnya yaitu Rita. Pada akhirnya Marco pun memaklumi tindakan brutal Ramon. Marco bahkan siap membantu Ramon untuk membalaskan dendamnya. Meskipun itu artinya Ramon harus melanggar hukum alias main hakim sendiri. Setelah itu Ramon, Marco, dan Jack mendatangi penginapan Rita. Di sana Rita tinggal bersama dengan dua orang temannya. Saat itu juga mereka menginterogasi kedua teman Rita. Saat interogasi, kedua teman Rita ini terlihat gugup dan takut. Mereka berdua mengaku tidak tahu kalau Rita sudah tewas dihabisi. Kemudian Ramon bertanya terkait orang-orang yang pernah dekat dengan Rita. Si teman mengatakan ada dua orang pria yang dianggap spesial oleh Rita. Orang itu adalah John, pacar Rita sendiri. Dan yang kedua adalah Sonny, atasan Rita sendiri, alias Germo yang selama ini telah mempekerjakan Rita. Her best friend. How can you? Setelah mendapatkan informasi tersebut, Ramon dan kawan-kawan berniat pergi dari sana. Lalu tiba-tiba mesin kopi meledak dan menewaskan kedua teman Rita. Sedangkan Ramon dan kawan-kawan menjadi tak sadarkan diri. Ternyata ini semua adalah ulah si Germo yaitu Sonny. Kemudian Sonny langsung menghabisi Jack yang berusaha melakukan perlawanan.
Sementara Ramon dan Marco Sonny ikat di sebuah gudang. Ramon lantas bertanya apakah Sonny yang telah menghabisi anaknya. Sonny pun bersumpah dirinya sama sekali tidak terlibat dalam pembunuhan Rita, dikarenakan Sonny sangat menyayangi Rita. Maka dari itulah Sonny menjadi sangat cemburu ketika Rita memilih tinggal bersama pria lain yaitu John yang seorang bandar barang haram. Dan karena John lah Rita menjadi kecanduan barang haram. Karena terbakar api cemburu, Sonny sempat memukul Rita sampai cedera parah. Namun pada kejadian itu tak sampai membuat Rita meninggal. Rita sudah sembuh dan bekerja seperti biasanya. This one might let go again. Just maybe that. Worry by protecting me so much. Kill Angel! Of course I like her to die. So beautiful, so fragile. Setelah menceritakan semuanya, Sonny pun langsung pergi, meninggalkan Marco dan Ramon yang dalam kondisi kedua tangan terikat. Karena sebelumnya Sonny sudah menaruh sebuah bom di dalam rumah tersebut. Namun tak lama kemudian Ramon dan Marco berhasil melepaskan diri sebelum rumah itu meledak. A mother in Cal. Di keesokan paginya Sonny sudah berada di bandara. Sonny berniat untuk kabur ke luar negeri. Lalu tak lama kemudian Ramon menusuk Sonny dengan sebuah jarum yang mengandung cairan racun. Pada akhirnya Sonny pun tewas secara perlahan-lahan. Hal ini mereka lakukan sebagai bentuk balas dendam karena Sonny telah menghabisi sahabat mereka yaitu Jack. Maya. Pada malam harinya Ramon dan Marco mendatangi klub malam elit yang dimaksud oleh Lucas. Something else. You pay. There's more where that came from. Mereka berdua datang dengan berpura-pura untuk memesan gadis penghibur. Hingga di suatu kesempatan Ramon dan Marco langsung membrutal, membantai seluruh penjaga satu persatu. We give them 2 doses. Sampai pada akhirnya Ramon bertemu langsung dengan John, yang ternyata adalah pemilik klub malam elit ini. John mengaku dirinya sama sekali tidak terlibat dalam pembunuhan Rita. John sangat menyayangi Rita dan bahkan sangat terpukul atas kematian sang kekasih. Bahkan sampai saat ini John masih mencari pelaku untuk balas dendam. Tapi Ramon tidak percaya dan langsung menyerang John. We can beat it out. Ramon yang seorang mantan pasukan khusus Vietnam pada akhirnya berhasil melumpuhkan John. Tapi jawaban John masih sama, dirinya bukanlah pelaku yang telah menghabisi Rita. Tapi Ramon yang terlanjur murka langsung menghabisi John dengan senjata andalannya yaitu jarum racun. Kemudian Ramon menginterogasi pacar baru John terkait siapa pelaku yang telah menghabisi anaknya. Jawaban wanita ini sama seperti yang lainnya yaitu tidak tahu. Wanita ini mengatakan Rita sudah lama berhenti bekerja di klub malam ini. Jauh sebelum dirinya ditemukan tewas mengambang di dalam danau. Cũng tất cả những đứa đã từng có. Với hy vọng. Kemudian Marco membawa Ramon untuk diobati. Ternyata Ramon sempat tertembak dalam pergelutan tadi. Setelah lukanya diobati, Ramon dihubungi oleh Elisa. Elisa mengajak Ramon dan Marco bertemu di markasnya. Karena ada sesuatu yang penting yang harus Elisa tunjukkan. Where to? Singkat cerita, Ramon dan Marco bertemu dengan Elisa. Ternyata Elisa adalah seorang bos mafia yang menjalankan bisnis barang haram. Elisa mengatakan dirinya mendapat kiriman video dari seorang pria misterius.
yaitu rekaman video detik terakhir saat anak Ramon tewas. Sebelum rekaman tersebut ia berikan, Elisa meminta Ramon dan Marco berjanji agar tidak mengganggu bisnis haramnya lagi. Apalagi Ramon sudah menghabisi John yang merupakan rekan bisnis Elisa. Ramon dan Marco setuju dengan kesepakatan tersebut. It isn't your fault. Setelah mendapatkan rekaman video tersebut, Ramon dan Marco langsung menontonnya di dalam mobil. Dan betapa terkejutnya Ramon dan Marco mengetahui kalau Rita tidak tewas karena dihabisi, tetapi tewas karena overdosis barang haram. Saat itu Rita sedang berpesta barang haram bersama kedua teman serumahnya. Karena panik dan takut, kedua teman Rita langsung membuang jasad Rita ke dalam danau. Mengetahui fakta yang sebenarnya, Ramon merasa sangat bersalah dan menyesal karena telah membrutal menghabisi semua orang yang sama sekali tidak terlibat atas kematian anaknya. Tapi karena semuanya sudah terjadi, Ramon hanya bisa pasrah. Kemudian film pun selesai. He's my father. It's business. It's personal.